Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cakri Salakai SMTK Cornelia dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dipimpin, dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita, sebagaimana saya selalu sampaikan, dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, doktrin atau konsep Allah Tritunggal sudah berabad-abad lamanya menjadi pegangan gereja umat Kristen di seluruh dunia, yang antara lain dalam bentuk syahadat atau pengakuan iman rasuli yang setiap minggu kita ucapkan, ya maksudnya dalam setiap kali ibadah minggu ya, kita berdiri dan mengucapkan itu. Akan tetapi akhir-akhir ini nampaknya doktrin ini dipersoalkan dengan melempar kesalahan kepada para bapak gereja dan konsili Nicea. Pertanyaannya, apakah doktrin ini masih relevan dan baik untuk dipertahankan? Menurut pendapat saya, bahwa doktrin ini terbaik dan memang harus dipertahankan. Terbaik dari sisi iman, tetapi juga terbaik dari sisi rasio. Artinya bahwa doktrin ini imannya tidak sekaligus adalah rasio. Sehubungan dengan itu, beberapa waktu yang lalu saya melakukan atau menyampaikan satu ulasan Allah Tritunggal dalam perspektif logika sains. Di situ saya coba untuk menunjukkan bahwa sebetulnya keadaan seluruh makhluk ini mencerminkan keberadaan atau eksistensi Allah itu sendiri, atau keadaan Allah itu sendiri. Bahkan sampai pada tingkat terdalam daripada eksistensi, yaitu fakta atomik. Sehingga saya sampaikan bahwa apa yang kita persepsi sebagai satu atau tunggal sebetulnya banyak. Maksudnya yang satu itu tersusun atau mengandung di dalam dirinya elemen-elemen yang lain yang merupakan kesatuan daripada atom itu sendiri. Dengan adanya elektron-elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang tanpa muatan. Terkait dengan itu, kali ini kita mau melihat dan menegaskan pentingnya doktrin Allah Tritunggal itu. Menurut saya, seperti tadi saya sudah kemukakan, jauh lebih baik ketimbang kita meninggalkannya dan menganut paham monoteisme ketat sebagaimana paham Yahudi dan Islam. Saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah dalam hidup keseharian Bapak Ibu bisa berada sendiri? Dan kalaupun ada sendiri, apakah itu lebih baik? Coba bayangkan, seseorang dia sebatang kara, katakanlah dia hidup, bernapas, berpikir, merasa,
Tetapi dia sebatang kara. Tiada sesuatu pun di samping, entah di muka, di belakang, kiri, kanan, atas, bawah dia. Tidak ada sesuatu pun. Dan dia sendiri sebagai satu ketunggalan yang menyendiri. Bagaimana itu? Kembali kepada kehidupan sehari-hari. Kalau saudara seorang diri di rumah saudara, bagaimana perasaan saudara? Bagaimana pikiran saudara? Sudah merupakan bagian daripada kodrat manusia. Kalau dia seorang diri, pasti dia melakukan dialog dengan dirinya. Dia mungkin bertanya lalu menjawab sendiri. Jadi seolah-olah ada lebih daripada dirinya, padahal dia sendiri sementara berbicara dengan dirinya. Mungkin orang yang tidak tahu ya, kalau orang itu berbicara komat kamit mulutnya, orang lainnya kebetulan melihat pasti menganggap dia entah waras ataukah sudah sinting karena bicara sendiri kan. Jadi seperti itu. Dan lebih daripada itu, dia harus berusaha untuk tidak sendiri. Misalnya zaman sekarang, dia ambil HP untuk paling tidak membuka dan melihat sesuatu di dalamnya. Lebih daripada itu, dia mencoba untuk melakukan kontak dengan orang lain yang tidak sedang bersama-sama dengan dia. Ada banyak hal yang dilakukan juga, misalnya membaca buku atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain agar supaya dia menyatakan bahwa sebetulnya kesendirian itu tidak baik. Dia mau untuk tidak sendiri. Dia harus melakukan kompensasi ya terhadap ketiadaan yang tadi. Harus ada sesuatu bagi dirinya. Dan kata lain, dia tidak boleh begitu-begitu saja. Dia tidak boleh berada di dalam kesendiriannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita mengacu kepada Kejadian 1 sampai dengan 2. Kejadian pasal 1 sampai dengan Kejadian pasal 2. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7 berbicara tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Sedangkan Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 25 berbicara mengenai manusia dan Taman Eden. Dari Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan 7 kita melihat urutan penciptaan. Yang pertama, terang pada hari pertama. Yang kedua, cakrawala pada hari kedua. Kemudian hari ketiga, Tuhan menciptakan tanah, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, pada hari keempat, Dia menciptakan benda-benda angkasa, ya, seperti matahari, bulan, ya kita katakan planet-planet yang lain. Lalu yang kelima, pada hari kelima, Tuhan menciptakan binatang laut. Dan akhirnya pada hari keenam, Dia menciptakan manusia. Lalu pada hari ketujuh, Dia beristirahat. Tidak mengetahui bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan satu tunggal. Katakanlah terang, ya terang saja, tidak ada yang lain, ya kan? Dia harus menciptakan cakrawala juga. Selanjutnya dia menciptakan tanah, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Dan kita mengetahui bahwa ada banyak individu tumbuhan
di dalam satu jenis, tapi sekaligus ada sekian banyak jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi bukan pula hanya satu jenis. Kita tahu bahwa tidak hanya satu benda langit, misalnya matahari tanpa planet dan bulan, melainkan matahari sekaligus planet dan bulan, yaitu bintang ya, matahari itu bintang kan, sehingga satu bintang memiliki beberapa planet dan hampir setiap planet memiliki bulan sebagai satelitnya. Jadi tidak hanya satu. Kemudian kita tahu binatang laut, tidak hanya ikan paus misalnya, tidak hanya gurita misalnya, ya kan? Tidak hanya jenis yang ikan-ikan seperti ikan tuna misalnya, tetapi ada berbagai jenis gurita, ada jenis-jenis ikan paus, ya kan? Ada jenis-jenis ikan tuna, ada berbagai macam jenis ikan. Jadi bukan hanya satu ekor ikan, tetapi ada banyak ekor ikan. Bukan hanya satu jenis ikan, tetapi ada berjenis-jenis ikan, belum terhitung terumbu karang dan lain sebagainya, sebagai makhluk hidup yang berdiam di dalam laut. Jadi banyak ya yang harus diciptakan. Lalu pada akhirnya kita mengetahui dari ayat 26 sampai 31, Tuhan Allah ya, Allah menciptakan manusia. Pada ayat 26 dan 27 di situ dikatakan Tuhan Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Wayome Elohim Na'asher Adam Betselem Kidem. Kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak menciptakan satu orang saja, melainkan ya di ayat tadi 26 sampai 31 ya, bahwa setelah dia berfirman dan melaksanakan penciptaan, yaitu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, atau dikatakan peta dan teladan, ya kan? Dia memberkati mereka laki-laki dan perempuan, ya, jadi diciptakan itu laki-laki dan perempuan. Lalu dia memberkati mereka dan memerintahkan mereka untuk bertambah banyak, beranak cucu, berkembang biak. Jadi bukan hanya satu perempuan, laki-laki misalnya, bukan hanya satu manusia, laki-laki misalnya, bukan hanya satu manusia, perempuan, ya kan? Bukan hanya perempuan kan? Bukan hanya dua orang, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan banyak orang yang lahir dari laki-laki dan perempuan itu. Menarik bahwa dalam suatu studi itu diungkapkan bahwa sebetulnya Adam dalam Kejadian 1 itu bukan berarti atau bermakna tunggal manusia individu, melainkan bermakna jamak manusia dalam pengertian kolektif. Jadi seluruh manusia, bukan manusia satu orang atau orang per orang. Kita mengetahui dari pasal 1 tadi, ayat 10, ayat 12, 18, 21 dan ayat 25. Di situ Allah mengungkapkan perasaannya, penilaiannya
kebiasaannya, ya, bahwa baik. Setiap kali dia menciptakan satu unit, ya, ciptaan, atau setiap kali dia menyelesaikan satu unit kegiatan penciptaan, dia katakan baik. Akan tetapi dalam kaitan dengan penciptaan manusia, yakni karya penjadian manusia itu menurut gambar dan rupanya, ya kan? Lalu berfirman kepada mereka untuk semakin bertambah banyak, berkembang biak banyak ini, ya. Dia katakan sungguh amat baik. Teks Ibrani kata sungguh amat baik, tov meot. Kalau tadi baik, kata tov, ya kan? Dia menciptakan banyak-banyak tadi, dia katakan tov, yang bukan manusia, ya. Jadi dia menciptakan berbagai jenis, ya. Saya katakan saja, yang banyak itu maka penilaiannya adalah tov. Secara khusus manusia yang diciptakan bukan hanya satu orang, ya, melainkan harus banyak orang. Dia menilainya dengan mengatakan tov meot, sungguh amat baik. Berikut kita masuk pada Kejadian 2 ayat 8 sampai 25 di bawah perikop manusia dan Taman Eden. Fokus kita adalah penciptaan manusia. Di situ memang manusia diciptakan sebagai satu individu. Adam sudah bermakna individual, ya, seseorang saja. Ya, Tuhan menyiapkan segala sesuatu, ya, pada ayat-ayat sebelumnya, ya. Akan tetapi pada ayat Kejadian 2 ayat 18, Tuhan lebih dahulu mengungkapkan perasaannya dengan memberikan penilaian bahwa loto tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, ya kan? Jadi tadi dia memberikan penilaian bahwa sungguh amat baik, ya, manusia itu banyak, kan? Karena dia ciptakan manusia itu bukan satu, melainkan banyak, lebih daripada satu dan banyak. Penilaiannya adalah sungguh amat baik. Sebaliknya, ketika dia menciptakan manusia itu sebagai seorang diri, satu orang saja, maka penilaiannya adalah bahwa tidak baik. Dengan kata lain, dia mau agar supaya manusia tidak hanya seorang diri, melainkan lebih daripada seorang diri, berarti dua dan seterusnya, ya kan? Dia katakan loto tidak baik. Berarti kembali lagi kepada yang tadi, kan? Loto tidak baik, kan? Berarti tov meot, sungguh amat baik, ya kan? Apabila manusia itu tidak seorang diri. Sebaliknya, tidak baik kalau dia seorang diri saja. Maka Tuhan selanjutnya menciptakan berbagai jenis binatang, dibawakan kepada manusia itu, yakni Adam. Tetapi Adam tidak menemukan apa, ya, dari antara binatang itu yang sepadan dengan dia, menjadi penolong dia, kan? Lalu pada akhirnya Tuhan menciptakan, membuat dia tidur, kan? Lalu Tuhan menciptakan dari manusia Adam itu, individu itu, ya, dia menciptakan perempuan dari tulang rusuknya sendiri. Jadi pada akhirnya Adam tidak lagi sebagai seseorang yang sendiri, dia tidak lagi sebagai satu kesendirian di tengah
kebanyakan yang lain itu, tetapi dia manusia itu, ya, Adam dan Hawa pada akhirnya kan sudah menjadi dua. Adam dan Hawa kan berarti sudah dua, dan sudah tentu mereka akan beranak cucu dan seterusnya. Itu nanti dilihat pada Kejadian 3, ya, seperti itu. Bagaimana manusia Adam itu melahirkan anak-anaknya, Kain, Habel, Set dan seterusnya, lalu terjadi kejatuhan ke dalam dosa. Akan tetapi intinya di sini bahwa Tuhan mau untuk manusia itu tidak seorang diri saja, ya kan? Tidak baik kalau dia seorang diri. Sungguh amat baik kalau banyak. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, apa artinya semua itu? Pertama, mengapa Tuhan menciptakan segala makhluk itu? Yang kata lain, dia menciptakan yang banyak, bukan satu, tunggal saja, iya kan? Kemudian mengapa dia menciptakan manusia bukan satu, tunggal dalam pengertian kita, melainkan harus banyak, dan dia memberikan penilaian baik, sangat baik, dan tidak baik, iya kan? Baik dan sangat baik terkait dengan pluralitas, kebanyakan itu, kejamakan itu, ya kan? Sedangkan penilaian tidak baik terkait dengan kesendirian, ya kan? Jadi kembali tadi, mengapa dia menciptakan yang banyak dan bukan hanya satu? Dalam kaitan dengan doktrin Allah Tritunggal, kita mengetahui ada berbagai macam tafsiran. Secara khusus terkait dengan manusia, dikatakan bahwa manusia itu kan memiliki apa? Tubuh, jiwa, dan roh, ya kan? Sehingga keadaan tubuh, jiwa, dan roh itu mencerminkan keadaan Allah yang Tritunggal tadi. Tafsiran lain itu terkait, dan saya juga sudah singgung, kata Allah itu sendiri. Nama Allah, sebutan Allah itu Elohim, di mana akhiran im bermakna jamak, plural, ya. Jadi bukan singular atau tunggal, itu tidak. Kemudian kata kita yang tadi digabungkan dengan kata kerja na'asya, yakni menjadikan dari bahan yang sudah ada. Kalau penciptaan dan ketiadaan dikatakan itu kata kerjanya bara, dan itu hanya dikenakan kepada Allah, ya, sebagai subjek. Sedangkan asyar itu proses penciptaan dengan menjadikan sesuatu dari sesuatu yang lain yang sudah ada sebagai bahannya. Kata kita ini, na ini, dan kemudian nu dalam kata selenu, gambar kita, ya kan? Demutnu, rupa kita. Kata kita ini, ya, oleh sebagian kalangan dan para ahli kitab Yahudi, para rabi ataupun para ahli Taurat, para penafsir Yahudi, menyatakan bahwa hal itu sebetulnya melukiskan apa itu konsep panteon atau dewan ilahi atau plural majesty. Jadi dewan ilahi. Jadi pada waktu itu seolah-olah kepala dewa itu dia berbicara kepada anggota-anggota dewan-dewa bahwa mereka menciptakan manusia menurut gambar dan rupa mereka. Kata kita itu
dipahami memiliki pengertian seperti itu. Jadi kurang lebih sama dengan kisah Enuma Elish, bagaimana proses penciptaan oleh Marduk, peperangannya dengan kiamat, lalu jadilah langit dan bumi, lalu sampai pada penciptaan manusia. Ini sebetulnya adanya dewa dewi. Pertanyaan saya adalah, mengapa konsep itu, konsep panteon itu harus menjadi bagian daripada tafsiran para ahli? Bukankah itu menyatakan adanya kejamakan atau plural? Iya kan? Soal itu panteon atau tidak, itu belakangan. Yang penting di sini bahwa penafsiran, ya, demikian yang mengaitkan dengan konsep panteon, penafsiran itu menunjukkan bahwa ada suatu kejamakan. Lanjut lagi, secara khusus mengenai manusia, mengapa dia menciptakan manusia itu harus banyak? Seperti tadi sudah kita ulas, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan menciptakan manusia bukan seorang diri, melainkan lebih daripada satu. Sebetulnya mencerminkan keberadaannya. Bahwa Allah bereksistensi tidak dalam suatu keadaan kesendirian mutlak, atau sebagai sesuatu yang sebatang kara. Kenapa? Karena dia bilang, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata gambar dan rupa bukan hanya mengandung arti satu perencanaan dan realisasi perencanaan itu. Bukan hanya suatu rancangan dan realisasi daripada rancangan itu, melainkan lebih dalam dan lebih jauh, menyatakan cerminan, ya, eksistensi Allah. Manusia yang maksudnya, manusia sebagai gambar dan rupa Allah menunjukkan eksistensi Allah itu sendiri. Dengan kata lain, manusia tidak tunggal atau suatu keadaan yang mandiri, ya, sebatang kara belaka, tetapi manusia sebagai gambar dan rupa Allah, yang manusia yang banyak itu kan, satu orang, kemudian ditambah satu laki-laki tambah perempuan, anak cucu mereka, iya kan? Seterusnya, kebanyakan, kejamakan, pluralitas manusia sendiri sebetulnya menunjukkan suatu keadaan tertentu di dalam diri Allah yang kita nyatakan sebagai semacam kebanyakan, kejamakan, pluralitas. Jadi bukan lagi soal tubuh, jiwa dan roh, ya kan? Atau tubuh, air dan api, tubuh, air dan darah. Ya kan, ada tafsiran lain itu yang berdasarkan ayat Alkitab juga. Tubuh, air dan darah kan. Karena itu kan ada tiga yang jadi saksi di bumi juga, di dunia juga, yaitu tubuh, air dan darah. Ini diambil sebagai makna tafsir terhadap penciptaan manusia dengan
dalam kaitan dengan doktrin Allah Tritunggal. Bukan itu, tetapi secara tekstual sebetulnya manusia itu sendiri, bahwa manusia itu bukan seorang diri, banyak. Tadi saya katakan yang demikian, manusia sebagai gambar dan rupa Allah sebetulnya menyatakan, menyatakan, ya kan, Allah itu sendiri dalam eksistensinya sebagai sesuatu yang berada, tidak sebatang kara, tidak tunggal dalam pengertian kita, melainkan plural atau jamak atau dalam tanda petik banyak tadi. Mengapa dia harus begitu? Sejak awal tadi saya coba bertanya, bagaimana kalau seseorang itu sendiri? Allah kelihatannya dalam kaitan dengan pemahaman kita tadi, Allah tidak mau sendiri. Coba lihat, ketika dia menciptakan makhluk-makhluk yang lain, kan dia katakan baik. Maka diterapkan pada diri Allah adalah baik kalau dia tidak seorang diri. Dia adalah baik kalau dia tidak sebagai sesuatu yang menyendiri sebatang kara. Iya kan? Di dalam ruang dan waktu Allah itu. Iya kan? Lalu dia katakan terkait manusia, sungguh amat baik. Sungguh amat baik, ini kan tadi manusia bukan seorang diri. Maka sungguh amat baik kalau Allah itu tidak sendiri. Iya kan? Sebaliknya dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ketika diterapkan kepada Allah, maka tidak baik kalau Allah itu seorang sendiri, tunggal, esa dalam pengertian yang sangat ketat. Iya kan? Allah itu pada akhirnya dia kalau dalam pengertiannya yang tunggal mutlak, ya, cuma kita bayangkan itu. Ya, manusia ini kan gambar dan rupa Allah. Allah juga dilukiskan secara antropomorfis, ya, apa itu Allah dipandang, dibayangi sebagai manusia, ya, yang berjalan-jalan di Taman Eden, dia punya kaki, tangan, ya, mulut. Ini kan antropomorfisme Allah, gitu. Coba bayangkan kalau dia sendiri itu bagaimana? Apa akibatnya? Dia puas dengan dirinya sendiri? Bagi saya tidak. Dia tidak puas dan memang mengalami ketidakbaikan. Makanya dia harus menciptakan sesuatu yang banyak itu agar supaya seolah ada, ya, kita katakan ada sesuatu yang merupakan objek daripada kasihnya, iya kan? Dia menciptakan manusia juga menjadi objek utama dari kasihnya. Lalu di dalam diri dia, Allah itu sendiri harus ada lebih. Sehingga yang satu menjadi objek kasihnya. Iya kan? Yang satu dan yang lain itu. Ya. Jadi ada sasaran, ada interaksi, dan seterusnya di dalam eksistensi Allah itu sendiri. Jadi Allah tidak seperti tadi, seseorang yang mungkin linglung, yang tidak tahu mau gimana kalau dia sendiri, kan? Harus ada yang sepadan dengan dia, ya, berdialog, ya kan?
saling menimbang rasa, tukar pikiran, bekerja secara bersama-sama. Intinya Allah tidak bisa sendirian. Ada kata lain, Allah tidak bisa sebagai sesuatu yang sendirian. Harus ada sebagai suatu kebersamaan, bukan kesendirian. Ya, jadi Bapak Ibu, saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Pertanyaan saya adalah, kalau Allah mempunyai eksistensi ya, diri itu sebagai tunggal, apakah dari awal Ia menciptakan alam semesta? Kalau mau bilang tunggal kan sendiri, otomatis Dia menciptakan alam semesta. Contohnya manusia, pastinya sendiri, macam Adam itu sendiri. Kira-kira bagaimana kalau itu terjadi? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa nampaknya dari Alkitab sendiri ya, dan pemahaman logis mengenai eksistensi, nampaknya Allah dari dirinya sendiri tidak bisa sendiri. Coba bayangkan tuh kalau sendiri tadi, iya kan? Ya manusia itu dia sendiri lalu habis, kecuali dia di luar waktu. Dan kalau hidup di dalam ruang dan waktu kan pasti akan lenyap, tidak ada lagi. Pertanyaannya, Allah sendiri apakah masih bisa berada kalau dia sendiri? Iya kan? Apakah itu Allah yang ada kalau dia sendiri? Yang kalau di Keluaran dia muncul kepada Musa di semak-semak, dia bilang, Asyer, aku adalah yang aku ada. Apakah dia itu masih disebut itu yang ada kalau dia sendiri? Karena kelihatannya tidak bisa ya kesendirian. Kehidupan ini, eksistensi ini, logikanya tidak menghendaki kesendirian. Iya kan? Jadi tidak bisa kita membayangkan satu kesendirian baik pada diri Allah maupun ciptaan-ciptaan itu. Fakta menunjukkan bahwa harus bersama-sama. Iya kan? Itu yang memang setahu pengalaman hidup kita kan. Kita tidak mungkin lagi mau melampaui itu. Faktanya memang demikian. Iya kan? Oke, silakan. Mungkin ada yang lain. Di sini dari proses penciptaan ini Allah telah menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apakah manusia yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak itu adalah menggambarkan bahwa Allah itu bukan sendiri? Iya, jadi itu fakta dasar sosiologis, sosioantropologis itu. Keluarga patih atau inti sebenarnya satu cerminan. Kita tidak melihat bahwa soal jenis seksual, tetapi eksistensi ada bersama bapak, ibu, dan anak, bahkan dengan bapak, ibu, dan anak-anak, bukan hanya seorang anak. Ya? Kejamakan, pluralitas ini sebenarnya dengan segala macam karakteristiknya masing-masing. Bukan hanya beda jenis kelamin, tapi masing-masing punya watak maksudnya, punya cara bersikap misalnya. Ini pluralitas. Saya pertanyaan secara filosofi, mengapa harus demikian bukan satu? Iya kan?
Jadi adanya keluarga bakti itu sendiri dalam kaitan dengan penciptaan manusia tadi, kesaksian Alkitab sebetulnya menunjukkan eksistensi Allah itu bukan satu kesendirian tunggal. Jadi ada semacam ekonomi Allah, satu rumah tangga Allah, semacam begitu. Saya pikir hal ini memang harus dipahami untuk bagaimana memikirkan doktrin Allah Tritunggal itu. Fakta yang kita bawakan kemudian dasar Alkitab tadi. Saya berpikir bahwa jangan kita cari jauh-jauh ya, tapi kenyataan kejamakan pluralitas daripada manusia itu sendiri sebetulnya mencerminkan kejamakan atau pluralitas Allah. Jadi saya pikir demikian ulasan kita pada hari ini. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.